Mantap, suaranya sudah makan siang ya. Perkenalkan semuanya, nama saya Vina Fadia. Kali ini saya mewakili IARI untuk membagikan pengalaman kami mengenai wildfire disaster preparedness and orangutan evacuation strategies and at the IARI's Orangutan Rehabilitation Center in West Borneo. Jadi pertama, IARI adalah Yayasan Rehabilitasi Orang Utan yang berada di Ketapang, Kalimantan Barat. Sebelum saya berbicara lebih jauh mengenai kebakaran, saya akan membahas sedikit tentang dampak dari Super El Nino. Kita sudah mengetahui bahwa El Nino ini dapat meningkatkan temperatur atau suhu permukaan air sehingga bisa menyebabkan curah hujan yang cukup tinggi ataupun juga kekeringan. Dan Indonesia itu merupakan salah satu negara yang terdampak. Saya akan banyak bercerita mengenai Borneo. Kalau misalnya di Borneo, karena efek El Nino ini menyebabkan kekeringan, tapi kalau misalnya di Sumatera akibat curah hujan angin yang tidak terprediksi, membawa awan-awan dari area Borneo menuju ke Sumatera, sehingga Sumatera banyak terdapat hujan yang cukup lebat, sehingga menyebabkan banjir. Berdasarkan payung hukum di Indonesia, kebakaran sendiri itu terdapat pada Peraturan Nomor 24 Tahun 2007 mengenai disaster management. Di sini dijelaskan bahwa kebakaran merupakan peristiwa atau bencana non-natural, yang berarti peristiwa yang terjadi bukan karena alam, tapi karena manusia yang menyebabkannya atau yang menyalakan api. Sedangkan status saat ini Kalimantan Barat menjadi status hotspot statistik yang tertinggi di Indonesia untuk rawan kebakaran. Dan ini sudah diumumkan oleh Presiden Prabowo pada awal bulan Agustus 2026. Ini adalah gambaran titik api kepung di Kalimantan, terutama di Kalimantan Barat, di mana dari seluruh wilayah ini terdapat 65% itu rawan dan sudah terdapat titik api. Saya akan sedikit bercerita kenapa sih Kalimantan menjadi area yang sangat rawan kebakaran. Jawabannya adalah karena Kalimantan itu terdiri dari hutan rawa gambut. Kita mengetahui bahwa hutan rawa gambut itu terdiri dari beberapa lapisan ya. Jadi dia tidak hanya tanah, tapi juga terdiri dari lapisan air atau peat, kemudian ada lapisan yang tempat rawa gambut menyimpan air. Jadi saat musim kekeringan, bagian permukaan ini akan sangat kering hingga menyebabkan bagian peat yang mengandung material organik menjadi sangat kering. Sehingga apabila terjadi sedikit saja api atau kebakaran, maka kalian bisa lihat permukaannya akan terbakar hingga sampai ke bagian lapisan terbawah. Apabila ini terjadi, api akan sulit dipadamkan. Jika tim pemadam biasanya memadamkan bagian permukaan, tapi bagian bawahnya masih memendam api. Dan pemadaman sendiri membutuhkan waktu hingga berbulan-bulan. Saya akan banyak bercerita dan membagikan kisah kami, bahkan sampai tahun 2026 ini. Kita mengetahui dampak dari kebakaran hutan sendiri itu yang pertama bisa menyebabkan environment degradation atau degradasi lingkungan, yang kita mengetahui ada angka kematian satwa tinggi, kehilangan biodiversitas, dan yang paling buruk adalah selain itu economic losses. Tadi sudah dijelaskan di awal ya, mengenai dampak asap kebakaran bisa menyebabkan kelumpuhan ekonomi, pabrik berhenti, sekolah tutup, kemudian masalah pernafasan, ISPA di mana-mana. Dan yang terakhir adalah infrastructure damage atau kerusakan dari infrastruktur. Ternyata ini juga bisa mempengaruhi konservasi area apabila kebakarannya terjadi di wilayah konservasi. Atas dasar itu semua, akhirnya IARI membuat sebuah SOP yang dinamakan Integrated Fire Management, di mana ini adalah SOP yang cukup kompleks. Saya tidak akan mungkin menjelaskan semuanya secara detail, tapi saya akan berusaha memaparkan secara garis besar. Lalu, ini yang menjadikan kami untuk bisa
lebih memilih jika semuanya, terutama di Indonesia, saat kebakaran hanya fokus pada manusia, lalu siapa yang akan fokus kepada hewan? Siapa yang akan menyelamatkan mereka? Nah, strategi yang kami gunakan itu adalah strategi yang digunakan di dalam pusat rehabilitasi dan juga di luar area rehabilitasi. Integrated Fire Management ini terdiri dari mitigasi, pre-disaster, saat terjadi bencana atau disaster, dan recovery atau pra-disaster. Di mana dari ketiga ini tersebut, akhirnya terciptalah Incident Management Team. Jadi ini adalah sebuah tim tanggap darurat apabila kebakaran terjadi. Yang perlu kita persiapkan untuk ini semua cukup kompleks. Yang pertama kita harus menyiapkan biaya yang tidak sedikit, kemudian investment, kita harus membeli perlengkapan kebakaran, kemudian gudang untuk penyimpanan, kemudian logistik ini tidak hanya makanan, tapi juga sumber daya seperti bensin dan hal-hal lainnya. Lalu ada plan management, ini yang sangat terpenting apabila terjadi apa yang harus kita lakukan. Kemudian local partners, kita sadar bahwa kebakaran ini terjadi sebagian besar karena ulah manusia. Maka kita harus melakukan pendekatan terhadap local partners. Dan yang terakhir adalah human resource, sumber daya manusianya. Kita harus melakukan pelatihan terhadap mitigasi kebakaran. Nah, ini saya menjelaskan insiden komando. Jadi, pada insiden komando ini, tim akan terdiri dari bagian safety, keamanan, logistik, seperti tadi yang sudah saya jelaskan kurang lebih, ini adalah alurnya. Dan peran dokter hewan dan animal keeper sangat terdampak di animal evacuation team. Kemudian, salah satu bagian dari plan kami juga sudah membuat fire danger rating. Ya, jadi di sini teman-teman bisa lihat ada skala biru, hijau, kuning, dan merah. Ini semua ditentukan atas curah hujan yang pertama, blue itu biru saat hujan cukup sering, 2 kali seminggu, sampai merah hujan sama sekali tidak terjadi. Untuk informasi, saat ini Kalimantan Barat tidak mengalami hujan sudah selama 40 hari. Kemudian ini adalah area evakuasi, jadi ini adalah peta untuk kami membedakan grid hijau, kuning, merah. Saat dia kebakaran berada di grid hijau adalah berjarak sekitar 2 km dari bagian terluar rehabilitasi. Teman-teman bisa baca sendiri, kuning kurang dari 1 km, dan merah apabila titik api berada kurang dari 0 km dari pusat rehabilitasi. Kemudian ini adalah alur komunikasi saat terjadi kebakaran. Saat informasi kebakaran masuk, kemudian respons terhadap kondisi kebakaran, hingga akhirnya kita melakukan evakuasi orang utan pada lokasi hutan yang terdampak. Nah, kunci pada saat melakukan evakuasi dan pemadaman api adalah yang pertama wildlife and human safety first, jadi keamanan manusia sumber daya yang paling utama, yang kedua adalah wildlife dan satwanya, kemudian EMT coordination strategies, dan yang terakhir adalah komunikasi fire yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, ini adalah instruksi penyelamatan orang utan saat berada di luar area rehabilitasi. Teman-teman bisa baca juga, nanti komite pasti akan membagikannya, waktunya sudah mau habis. Kemudian apabila terjadi rescue dan evakuasi di area kebakaran. Jadi kita pernah melakukan penyelamatan tepat pada saat tim patroli menemukan ada orang utan yang terpisah dari induknya, kemudian tim harus menunggu dulu sampai api benar-benar padam. Setelah api padam, dimonitor keadaan lingkungan sudah aman, maka tim bisa bergegas untuk melakukan penyelamatan. Setelah penyelamatan yang paling penting adalah rilis dan rehabilitasi. Jadi kita harus melakukan asesmen apakah orang utan yang diselamatkan dapat dikembalikan lagi ke habitatnya pada saat itu juga atau tidak sama sekali. Kemudian ini adalah post disaster, jadi setelah terjadi bencana, kita akan melakukan reassessment, peninjauan ulang kembali habitat tersebut. Apakah masih layak untuk digunakan orang utan
untuk dilepas liarkan di area tersebut, atau kita harus memindahkan mereka ke lokasi yang lain. Atau mungkin kita harus menunggu selama beberapa bulan sampai kebakaran sudah tidak terjadi lagi di sekitar area hutan yang terdampak. Dan yang paling terpenting adalah local community partner. Jadi IARI bersama-sama telah membentuk sebuah tim yang bernama The Power of Mama. Jadi The Power of Mama ini adalah latar belakangnya kami mengajak ibu-ibu karena edukasi yang paling dasar dimulai dari rumah. Maka kami mengajak ibu-ibu untuk bergabung sebagai tim memonitor patroli api. Selain itu, kami juga melakukan pendekatan secara holistik, sustainable livelihood, dan juga edukasi. Nah, pada Fire Mitigation Succeed, kesuksesan di tahun 2023 adalah saat terjadi kebakaran, kami cepat mengetahui adanya titik api di sekitar area pusat rehab, kemudian tim telah berhasil melakukan pemadaman kebakaran, kemudian orang utan juga berhasil dievakuasi tanpa ada yang terluka. Nah, teman-teman, ini adalah kondisi saat ini di bulan Agustus 2026. Ini adalah wilayah center kami. Center kami dikelilingi oleh berbagai titik api. Teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, dari akhir Juli sampai saat ini, kami masih melakukan pemadaman kebakaran. Ini adalah dokumentasi di awal bulan Agustus. Teman-teman bisa saksikan, jadi kami juga membuat water canal untuk menghindari api melompat, tapi ternyata ada beberapa titik api yang berhasil dibawa angin. Oke, bagaimana kita bisa mengurangi wildfire disaster? Itu adalah yang pertama dengan preventif. Jadi kita sangat membutuhkan peran pemerintah di sini untuk sebagai penggerak hukum supaya orang-orang yang tadinya unpurposely or purpose membakar itu mendapatkan peringatan. Terima kasih kepada tim kami yang sudah bekerja sangat keras. Mohon tepuk tangannya, teman-teman. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Vina. Thank you, Vina. We have one question, maybe, for Vina. No? Okay. Or you keep your question for the next session. Terima kasih banyak. Kita sambut selanjutnya presenter kedua adalah dari Borneo Orangutan Survival untuk Nyaru Menteng, Pak Denny Kurniawan. Apanya? Terima kasih. Tes. Baik, terima kasih. Selamat siang semuanya kepada rekan-rekan yang saya hormati, yang saya cintai. Fenomena El Nino itu telah membuat kemarau menjadi semakin panjang dan juga dampaknya sangat luar biasa. Lahan gambut yang sudah terbuka dan lahan gambut yang sedang dibuka juga saat ini menjadi bahan bakar yang sekali klik akan bisa menyebabkan bencana kebakaran dan juga bencana kabut asap yang dapat melumpuhkan satu provinsi. Yayasan BOS, terutama yang di Kalimantan Tengah, itu memiliki 3 program. Yang pertama adalah Nyaru Menteng. Kami bekerja untuk reintroduksi orangutan. Ada program konservasi mawas, itu bekerja untuk menjaga kawasan hutan yang menjadi habitat orangutan terbesar kedua yang ada di Kalimantan Tengah. Dan yang ketiga yang baru adalah program Sebangau yang bekerja di Taman Nasional Sebangau. Dan bisa ditebak, ternyata semua program kami, program BOS yang ada di Kalimantan Tengah berada di dalam kawasan gambut. Jadi El Nino itu dan kemarau panjang akan sangat berpengaruh besar terhadap kami sebagai kerja di konservasi orangutan. Dan Bapak Ibu bisa dibayangkan apabila kebakaran sudah masuk ke pusat rehabilitasi. Baik, perkenalkan, nama saya Denny Kurniawan. Saya bekerja di BOS Foundation sebagai regional manager.
Kalimantan Tengah dan juga sebagai program manager untuk bosnya Rumenteng. Di sini saya akan mencoba menjelaskan apa yang kami bangun, kesiapsiagaan apa yang kami bangun agar kebakaran tidak masuk ke dalam pusat rehabilitasi. Jadi kami akan menjaga benar-benar di batas tanah kami agar tadi kebakaran tidak terjadi. Nah, El Nino bukan hanya kebakaran yang kami rasakan, tapi paling tidak ini ada 3 dampak yang besar buat kami. Ketika kabut asap sudah menyelimuti Palangkaraya, kasus pernafasan terutama ISPA, pneumonia dan juga bisa relapse orang utan air sakulitis itu bisa meningkat. Bisa dibayangkan juga bagaimana teman-teman medis dan juga animal welfare berjibaku untuk mentreatment orang utan yang memang terkena kasus pernafasan. Yang kedua, kami ada pulau pelepas liaran bagi orang utan yang akan dilepas liarkan, itu berada di sungai ketika El Nino kondisinya seperti ini, kering. Jadi kami harus menempatkan beberapa orang di titik-titik yang memang orang utan itu bisa mudah menyeberang dan keluar dari areal hutan. Dan tahun 2019 kami punya kasus, ada orang utan yang ada di Pulau Bangamat, itu semuanya nyebrang ke Pulau Kaja. Dan saat ini, pagi tadi saya mendapatkan informasi, muka air di sungai sudah sampai segini. Bisa dibayangkan juga bagaimana kami harus menambah banyak orang untuk menjaga di titik-titik itu agar orang utan tidak nyebrang ke tempat lain. Dan yang ketiga, rescue. Ketika El Nino dan kebakaran, ini kami harus berjibaku, tim medis yang sedang treatment orang utan, dan juga mereka harus pergi untuk melakukan rescue. Tahun 2015 sampai 2016, kami melakukan operasi terbesar kami selama Nyaru Menteng berdiri, dan sekitar 3 bulan kami merescue sekitar 80 individu orang utan dalam 1 kali waktu. Itu sangat luar biasa buat kami. Next. Nah, inilah yang kami siapkan agar pusat rehabilitasi kami di Nyaru Menteng itu tidak masuk atau api tidak masuk ke dalam wilayah kami. Ada 3 poin utama yang kami bangun saat ini berdasarkan pengalaman kami di tahun 2015 dan juga tahun 2019. Yang pertama adalah mengintegrasikan sistem komando yang ada di kami. Jadi di sini kami mengeliminasi sistem hierarki kepada pengambil kebijakan di internal kami itu menjadi lebih pendek, tidak panjang, karena ini sangat penting agar teman-teman yang ada di garda depan itu fokus untuk melaksanakan pemadaman di lapangan, tidak berpikiran bagaimana saya harus menambah tim, logistik, dan lain sebagainya. Jadi ini kami potong, kami persingkat sistem komando yang ada yang sedang kami bangun saat ini. Selanjutnya, kami juga ada melakukan standarisasi untuk tim kami, dan di sini tidak hanya SOP yang kami lakukan, tapi bagaimana teman-teman yang ada di garda depan ini juga memahami terkait dengan maaf saya lupa bentar. Alat sistemnya, harus memahami alat sistemnya, karena kami sudah membuat di lokasi kerja kami, membuat ring 3, ring 2, ring 1, jadi mereka harus paham ketika ring 2 mereka harus di mana, seperti itu. Selanjutnya, ini ada monitoring hotspot dan data, nah ini juga menjadi salah satu indikator kami, bagaimana untuk kesiapsiagaan tim ketika api sudah mulai mendekat ke lokasi kebakaran kami. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah komponen pendukung, yaitu financial support. Ini kami 2 bulan sebelum memasuki bulan kemarau, kami sudah mengidentifikasi semua kebutuhan tim kami, dan juga kebutuhan untuk melakukan operasional patroli ataupun ketika melakukan pemadaman. Jadi ketika saat ini sudah masuk ke sistem patroli, financial support ini sudah ada di tempat kami. Jadi kami
mengelolanya dengan mudah seperti itu. Next. Selain itu, komponen eksternal juga kami bangun. Di sini kami ada membangun dengan BNPB pusat dan juga BNPB di tingkat daerah. Recording in Dan progress. kami juga ada koordinasi dengan BKSDA tentunya, Dinas Kehutanan sampai ke tingkat kelurahan. Ini kejadian tahun 2019 kemarin, lokasi kami menjadi prioritas untuk dilakukan pemadaman apabila api sudah mendekat ke wilayah kerja kami. Jadi ini juga hal penting, kita harus mengkomunikasikan ini kepada pemerintah agar kita yang mengelola pusat rehabilitasi itu juga punya jaminan dari pemerintah untuk membantu kita dalam penanganan kebakaran. Dan ini juga masih kita lakukan sampai saat ini, kita sudah duduk bareng dengan mereka untuk tempat kami menjadi salah satu prioritas yang akan dibantu oleh mereka. Next. Nah ini penjelasan tadi terkait yang bagaimana sistem komando kami membuat 3 level. Yang pertama di tingkat site atau di tingkat program. Jadi di tingkat program kami menunjuk satu lead incident yang dia memiliki otoritas penuh untuk melakukan pemadaman tanpa harus menunggu ACC dari manajer ataupun dari CEO, dia punya otoritas penuh. Otoritas itu juga termasuk dengan dia bisa mengakses langsung ke orang keuangan. Karena kami sebelumnya sudah membuat perencanaan dan budgeting yang sudah ditandatangani oleh manajer, regional manager, incident lead, dan orang keuangan. Jadi itu sudah beres di tingkat level manajemen, ketika pada saat pelaksanaannya lead incident itu sudah punya akses keuangan untuk apabila diperlukan, contohnya untuk membeli BBM, ataupun untuk operasional, ataupun untuk membeli peralatan yang baru. Jadi lead incident ini memang yang sangat penting yang berada di tingkat lapangan. Yang kedua, level yang kedua adalah regional level. Di regional level ini, dia akan mengkoleksi semua report dari setiap site atau setiap program, dia yang akan mengkonsolidasikan dan menentukan prioritas. Ini yang akan, dari hasil itu, dia akan membuat sebuah keputusan apakah sudah saatnya memerlukan bantuan dari pihak luar atau pihak lain. Dan yang terakhir adalah level di tingkat pusat, yaitu di headquarter kami. Di sini tugas yang utamanya adalah membangun sinergi komunikasi dengan Kementerian Kehutanan dan juga dengan BNPB pusat, seperti itu. Next. Nah ini lokasi kami, ini untuk yang penjelasan standarisasi tim kami. Ini adalah lokasinya Rumenteng, dan yang titik-titik itu adalah sumur bor kami, dan yang hijau adalah sekat bakar yang sudah kami gali sebagai embung, dan di titik inilah kami yang akan menjaga agar api tidak masuk ke dalam kawasan ini. Lanjut. Nah ini kami sudah membangun early warning system di kami. Yang hijau ini adalah ring 3, yang kuning adalah ring 2, yang merah ada ring 1. Ring 3 ini 3 km dari lokasi, dari batas tanah kami, dan yang ring kuning ini yang ada di dalam kawasan, dan yang merah itu sudah kita siap-siap untuk evakuasi. Jadi tim kami tadi harus paham tentang ini. Ketika ada titik api masuk ke hijau, apa yang mereka lakukan, mereka sudah tahu semuanya. Next. Next lagi dulu, karena berapa menit lagi? Dan ini report, kami bikin simple report. Hanya 1 halaman saja, dari mulai lead incident, regional manager ke CEO, hanya 1 halaman saja. Dan ini nanti saya akan jelaskan di contoh report yang akan bisa menjelaskan semuanya. Next. Ini adalah format laporan mingguan dari lead incident seperti ini. Hanya mencantumkan informasi yang memang benar-benar beresiko dan informatif buat kami di regional manager. Contoh misalkan di Nyaru Menteng 2,
trennya, ini contoh di minggu kedua, laporan minggu kedua, trennya kebakaran itu misalkan stabil dan statusnya itu masih kuning. Sedangkan di Bank Amat misalkan statusnya naik, yang tadinya satu hotspot menjadi 2 hotspot, seperti ini yang report yang dari incident lead yang masuk ke regional manager. Lanjut Mas. Ini laporan tadi diolah oleh regional manager menjadi informasi seperti ini. Ini sebagai contoh ada Nyaru Menteng, Mawas dan Sebangau. Ini bisa dilihat kita sudah ada prioritas ranking 1 dan ranking 2. Sebagai contoh misalkan di Mawas sudah terlihat bahwa statusnya naik, trennya naik dan statusnya sudah merah. Regional manager akan menanyakan bagaimana kondisi tim di sana, bagaimana logistik di sana, bagaimana bantuan di sana. Kalau mereka meminta bantuan, regional manager yang akan nanya misalkan ke Nyaru Menteng yang statusnya kuning, apakah tim Nyaru Menteng bisa tidak memperbantukan ke Mawas, atau nanti regional manager ini bisa bertanya kepada BPBD untuk minta bantuan atau sampai ke waterbombing. Mungkin itu. Mohon maaf, sebenarnya masih banyak yang ingin saya jelaskan, tapi waktunya sangat singkat. Terima kasih. Terima kasih Pak Denny Kurniawan. Wow, integratif sekali ya dari internal untuk bisa membuat strategi dan struktur, bagaimana reporting, bagaimana persiapan, sampai kemudian nanti akan actionnya juga. Semoga sih semua terkendali. Oke, the next speaker, Nindya from Roy. Nindya. Oh sorry, kok Nindya? Rifda. I'm sorry, siapa? Nindya tadi yang udah. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Rifda Inaya Askin dari Bos Evroy. Jadi saya akan memaparkan tentang Management of Prevention and Mitigation for Forest Fire at PT Restorasi Habitat Orang Utan Indonesia atau PT ROI, Release Site East Kalimantan. Oke, sebelumnya saya jelaskan dulu PT ROI itu apa. Jadi PT ROI itu adalah perusahaan yang memiliki izin konsesi hutan untuk pelepas liaran orang utan. Jadi tujuan kami itu untuk mengelola konsesi ekosistem untuk sarana orang utan rilis, terus memprovide dan menyediakan tempat untuk orang utan liar, semi liar ataupun rehabilitas untuk mendapatkan tempat yang baik untuk mereka. Terus wilayah kami ada 86.000 hektar yang kita pulihkan untuk ekosistem, forest ekosistem. Selanjutnya, selain itu, salah satu ancaman dari tempat kami di PT ROI yaitu kebakaran hutan. Di mana kebakaran hutan adalah jadi salah satu ancaman untuk di hutan kami, salah satunya di PT ROI, di mana ini dapat merusak ekosistem degradation, terus loss biodiversity, personal safety juga merusak infrastruktur tentang konservasi. Oke, nah karena hal itu kita dari PT ROI membangun tim untuk pengendalian kebakaran hutan, yaitu Britdalkarhutla atau Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, di mana fungsinya mereka itu, fungsi dari tim ini sebagai fire preventive, early detection, deteksi dini, pemantauan, monitoring, dan suppression activity atau pelaksanaan kegiatan apabila ada kejadian kebakaran hutan. Oke. Next. Nah, untuk kegiatan
kegiatan preventif yang kita lakukan yaitu dengan pemasangan papan himbauan dan larangan penggunaan api, di mana setiap beberapa titik di luar area ataupun di dalam area kita di PT ROI itu kita memasang papan larangan himbauan penggunaan api. Terus kita juga dari teman-teman tim Britdalkar Ultra itu melakukan patroli rutin di setiap titik-titik di 2 camp. Jadi di PT ROI itu ada 2 camp yang namanya di camp selatan dan camp utara di Lesik. Terus selain itu karena tim Britdalkar Ultra itu terlalu kita melakukan training. Jadi sebenarnya tim ini itu ada kerjasamanya dari Kementerian Kehutanan, lebih tepatnya di Manggala Agni, ya kayak gitu. Terus deteksi dini. Jadi kegiatan kita tuh seperti tadi saya jelaskan itu mereka kan patroli. Terus setelah itu melakukan observasi pos di setiap 2 titik camp tadi. Terus setiap camp itu kita punya menara pantau untuk mengecek apakah ada deteksi asap gitu, hotspot gitu. Terus dilanjut apabila ditemukan baru kita lakukan reporting. Reportingnya itu biasanya kita langsung ke Manggala Agni di setiap Manggala Agni yang ada di Kalimantan Timur. Lanjut, kegiatan selanjutnya itu teman-teman melakukan monitoring. Monitoring seperti tadi mereka pada patroli, ini reguler ya, jadi setiap bulannya kita patroli di 2 camp, untuk melihat apakah memang ada potensi kebakaran hutan atau tidak. Selanjutnya itu suppression activity. Jadi kita melakukan penanggulangan kebakaran, tetapi ini apabila ditemukan. Alhamdulillahnya di tempat kami untuk sampai saat ini belum ada ditemukan kebakaran hutan sama sekali. Jadi dari teman-teman biasanya melakukan itu training lagi. Jadi setiap bulannya kita training apabila ada penanggulangan, apabila ada kebakaran, kita laksanakan di situ, langsung terjun gitu. Apa lagi? Next, nah jadi keberadaan Britdalkar Ultra ini sebagai mendukung kesiapsiagaan personel apabila ditemukan adanya kebakaran hutan. Dari yang saya sebutkan tadi, mereka pada patroli rutin, monitoring dan mendeteksi apakah ada kebakaran, terus dilakukan reporting dan apabila ada kebakaran sama sekali langsung terjun. Teman-teman pada terjun. Next. Nah, jadi dengan adanya Britdalkar Ultra ini dari kami dari PT ROI Fire Management System-nya dapat melindungi forest ecosystem, habitat, juga membuat daerah konservasi kita lebih safety. Terus apalagi juga buat teman-teman yang berada di daerah kami juga merasa selamat gitu karena kita udah ada pengendalian terhadap kebakaran hutan. Oke. Selanjutnya, nah hasil utama dan benefit. Nah dari hasil utama yang kita temuin yaitu dengan berkurangnya risiko kebakaran hutan, terus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kebakaran. Terus manfaatnya habitat yang lebih aman bagi orang hutan atau biodiversity lainnya. Lanjut. Oke, conclusion. Jadi pencegahan penanggulangan kebakaran hutan, Kalhutla, melalui penguatan kapasitas dengan adanya Britdalkar Ultra, patroli rutin dan monitoring dan kesiapsiagaan dari personel menjadi bahan dari adanya manajemen kebakaran hutan di PT ROI. Terus
Dan hal ini dapat menjadi deteksi dini dan kesiapsiagaan dari kami dalam menghadapi adanya kebakaran hutan. Nah, seperti tadi yang dijelaskan dari dua present tadi yang tentang El Nino. Nah, untungnya di PT ROI itu kita tidak kena dampaknya karena PT ROI itu ternyata dia pohonnya tertutup. Tapi kita masih tetap mendapatkan kekeringan. Untuk tahun ini, untuk bulan ini lebih tepatnya karena emang tidak ada hujan, jadi itu kekeringan. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Rifda dari Roy. Kita punya waktu how many minutes? How many minutes we have? 3 minutes. Oke, stay dulu. Ada yang is anyone wanna have a question? Which one? Roy. PT ROI. Oh, Brigdar Kalhutlah. Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Jadi itu adalah tim yang dibuat sebenarnya dari Kementerian Kehutanan yang terjun langsung untuk kegiatan kebakaran hutan gitu. Ya, kita kerjasama dengan Manggala Agni. Ya, turunan. Tidak dengar. Ben, tidak ada suaramu. Tidak. Klik. Terima kasih, bisa kembali. Baik, for the last oral presenter is David. Yep, David from COP. And do not forget to fill in the assessment. So this is the last oral presenter for today. David, please, time is your 12 minutes. Yes, Joe. Oke, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya David Adya Prawira. Saya dari Center for Orangutan Protection atau COP. Di sini saya juga adalah staf langsung yang berfokus di konteks kebencanaan untuk satwa, untuk di COP. Jadi akan membawakan pengalaman 16 tahun COP dalam Animal Disaster Relief atau bantuan kebencanaan untuk satwa. Sebelumnya ini kami sudah bekerja di mana saja, jadi kami itu sudah bekerja untuk satwa di area bencana, itu sudah ada di 24 kejadian, kemudian untuk di provinsinya sudah ada di 12 provinsi seperti itu. Jadi selama 16 tahun, mulai dari tahun 2010 sampai tahun 2026, itu kita sudah bekerja, bisa dilihat lagi. Jadi untuk yang terbaru mungkin lebih ke banjir di Sumatera karena dia serentak, dan juga itu sebelumnya itu kita juga turun di Lumajang, yaitu erupsi gunung api. Oke, mungkin ada sedikit video, boleh dibantu untuk play. Jadi ini adalah bagaimana ketika tim dari COP terjun ke ini gunung meletus, gunung meletus, baru gunung meletus, orang semua lari.
Saat ini tim Center for Orangutan Protection berada di Desa Kelatanlo, di mana di belakang saya itu adalah Gunung Lewotopia yang sedang melakukan erupsi kecil-kecil, dan di samping kanan ini adalah bekas jatuhnya material panas di waktu Gunung Lewotopia meletus, di mana jarak ini berjarak sekitar 3,5 km dari puncak Gunung Lewotopia. Jadi bisa dibayangkan kedahsyatan letusan saat itu, dan ini lubangnya cukup besar menganga, dan ini adalah semacam material panas yang jatuh kemudian meledak, dan ini juga menyebabkan beberapa kebakaran rumah di sekitar kampung ini. Dan tim Center for Orangutan Protection datang untuk membantu satwa-satwa terdampak seperti anjing, kucing, juga satwa ternak lainnya untuk diberi makan saat bencana ini terjadi. Oke, jadi seperti itu kegiatan teman-teman tim ketika ada bencana terjadi dan kita langsung meninjau ke lokasi. Jadi bahwasannya kita langsung merespon, tentu diawali dengan asesmen terlebih dahulu, yang mana akhirnya kita berkoordinasi dengan pihak yang berwenang. Di sini yang berwenang untuk satwa itu lebih ke dari Kementan, yaitu Dinas Peternakan, seperti itu. Jadi kita bahwasannya tidak bekerja sendirian, tetapi dengan tetap bekerja sama dengan pihak-pihak lain, karena kita juga sadar kita nggak bisa bekerja sendirian seperti itu. Jadi selain dari Dinas Peternakan, itu juga melibatkan masyarakat sekitar untuk ikut terlibat di dalam kegiatan tersebut. Nah, ini adalah selama 16 tahun itu ada sekitar 18.000 bahkan lebih satwa yang telah kita bantu, dan dengan bantuan yang telah tersalurkan yaitu sekira 67 ton lebih, itu berupa dengan pakan hijau maupun konsentrat dan lain-lain. Kemudian COP juga nggak bekerja sendirian untuk merespon bencana, yaitu kita juga melibatkan, atau lebih tepatnya kita bekerja sama dengan BNPB, BPBD maupun Basarnas, juga Dinas Peternakan, yaitu dengan BKSDA juga, bahkan ada dari Orangu Friends. Orangu Friends ini adalah relawannya COP, seperti itu. Kemudian juga ada IFAW dan TOP di Orangutan Project, itu selaku donor kita, seperti itu. Nah, setiap lokasi bencana maupun kejadian bencana itu juga akan berbeda-beda dampaknya, yaitu diikuti dengan ancaman yang ada dan juga siapa yang akan terdampak, yaitu manusia dan satwa. Dan juga ada kerentanan. Di sini kerentanan adalah bisa termasuk dengan seberapa siap masyarakat maupun satwa ini untuk menghadapi bahaya bencana itu, seperti itu. Nah, people stay for their animals very dangerous if secondary disaster occurred. Jadi bahwasannya memang sebuah tantangan tersendiri bahwa masyarakat itu juga nggak bisa untuk langsung pindah seperti itu. Itu adalah keputusan yang sangat emosional. Jadi dari situ ya akhirnya si satwa ini juga akhirnya ikut terpapar oleh potensi bencana juga kayak gitu. Jadi apa ya, lebih ke ya ketika majikannya itu stay, otomatis satwanya juga stay. Dan sebetulnya mereka itu sayang sama satwanya, sama peliharaannya. Cuman dia kadang tidak prepare. Jadi hal tersebutlah yang bikin bikin ancaman baru, terutama untuk satwa, seperti itu. Kemudian, nah ini menarik juga bahwa manusia itu bahwasannya juga nggak rela untuk meninggalkan
lokasi yang jelas-jelas sudah jelas potensi bahayanya. Ya karena ada aset yang mereka pertahankan. Jadi seperti ternak maupun anjing kucing itu adalah aset juga, yaitu untuk sustainable ekonomi mereka, seperti itu. Nah, kalau kayak anjing dan kucing itu sebenarnya juga berperan sebagai trauma healing mereka, seperti itu. Di mana akhirnya ya tim yang turun ke lapangan untuk merespon bencana sebisa mungkin juga memberikan yang terbaik agar mereka juga bisa sustain juga dengan kondisi darurat yang mereka hadapi, kayak gitu. Nah, tadi saya juga sempat menampilkan bahwa ada sekitar 18.000 dengan berbagai macam satwa yang kita bantu, tapi itu ternyata nggak berarti apa-apa kayak gitu. Bahkan rescue means something already went wrong, kayak gitu. Jadi ya sebetulnya ada yang salah gitu ketika kita rescue. Mungkin lebih tepatnya ya kita belum berhasil sejauh ini, kayak gitu. Selama 16 tahun kita belum berhasil. Tidak berhasilnya kenapa? Ya kalau berhasil itu maksudnya ya nggak perlu rescue lagi, semua selamat kayak gitu. Itu baru berhasil menurut kami. Dan juga dengan rescue kita memindahkan si satwa itu juga akan menciptakan tanggung jawab yang baru. Satwa ini mau dikemanakan, akan diapakan, itu akan menimbulkan tanggung jawab yang baru. Jadi dengan rescue kita nggak hanya ya sudah selamat hari ini, tapi untuk besok apakah selamat? Nah seperti itu. Itu juga perlu untuk kita pertimbangkan. Nah, memindahkan hewan itu memang lebih mudah daripada membuat keputusan yang tepat. Salah satunya adalah yaitu tadi kita memindahkan hari itu, mereka hari itu selamat. Tapi apakah besok selamat? Selamatnya apakah sustain atau apakah mereka benar-benar akan terawat di kemudian hari seperti itu? Apakah nanti pemiliknya nggak nyari? Nah, ada juga etika untuk ketika kita hendak memindahkan satwa yang hendak direscue. Jadi biasanya tim di lapangan itu lebih mencari si pemilik terlebih dahulu untuk mengajak ataupun membujuk untuk agar segera dievakuasi. Jadi seperti itu. Jadi si hewan ini nanti akan diketahui lokasinya oleh si pemilik yang nanti juga akan dirawat oleh pemilik itu sendiri. Namun ketika memang dirasa perlu ataupun masih masa darurat, ya kita bantu sebisa mungkin. Tapi bahwasannya adalah tim yang di lapangan itu selama ini kita hanya membantu ketika masa-masa darurat saja, kayak gitu. Nah kemudian nggak hanya untuk yang hidup, tetapi juga untuk yang nggak ada atau yang sudah tiada. Salah satunya adalah kita juga mengupayakan untuk sterilisasi bangkai. Itu untuk mencegah salah satunya zoonosis, karena bangkai itu bisa jadi saluran penularan juga. Dan yang kedua itu juga cukup membantu untuk BPBD maupun pihak-pihak lain yang memang mencari korban manusia terdampak kayak gitu. Jadi kayak lebih membantu ke evakuasi jenazah. Karena si baunya itu memang dia bercampur antara satwa, antara manusia kayak gitu. Nah, itulah mengapa kita sekarang juga berfokus pada kesiapsiagaan. Kita melalui dengan edukasi ke sekolah-sekolah maupun ke masyarakat langsung. Jadi kita lebih memperkenalkan bagaimana tim bekerja di lapangan selama ini, yang bekerja sama dengan pihak-pihak lain juga seperti itu. Lebih ke mempersiapkan generasi yang baru. Nah, salah satunya adalah dengan kita sudah mengadakan sebanyak 3 kali namanya Animal Disaster Relief Training yang sudah diadakan sejak tahun 2023, 2024 di Yogyakarta, kemudian 2025 itu di Sumatera Barat yang sudah diikuti dan memiliki alumni sebanyak hampir dari 100 orang. Selain itu kita juga mencoba untuk istilahnya memboost bahwa isu ini memang
memang belum nampak banget di permukaan, kecuali di kita. Tetapi di masyarakat luas bagaimana? Ya nyatanya hal yang kita temukan adalah ya masyarakat belum aware juga, terkhusus untuk masyarakat yang jauh dari bahaya bencana. Nah, dari situ kita membaca peluang tersebut, kita mencoba bulan Juni kemarin sampai bulan Juli, jadi selama 1 bulan kita membuka untuk pameran foto tentang banjir Sumatera. Itu. Oke, sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih David. You still have ada yang mau bertanya? Is anyone have a question for David? I'm sorry for the assessment form. The name is not David but Muhammad Raihan